Audio Jungle. Audio Jungle. Kali ini aku akan bagikan tips cara mendeteksi laba overset pada suatu perusahaan. Nah, laba overset sendiri itu apa sih? Laba overset merupakan penyajian laba yang nilainya lebih tinggi daripada sebenarnya. Sedangkan kebalikannya, underset merupakan penyajian laba yang nilainya lebih rendah dibandingkan sebenarnya. Nah, biasanya perusahaan melakukan overset laba tujuannya adalah untuk menarik investor menanamkan saham di perusahaannya. Nah, pihak investor akan berpikiran bahwa perusahaan yang memiliki laba tinggi otomatis akan menghasilkan pengembalian atau return yang tinggi pula. Nah, tujuan perusahaan untuk melakukan underset laba biasanya adalah untuk mendapat suntikan dana dari pihak kreditur. Biasanya mereka akan mengurangi angka atau nominal pada akun kewajiban atau hutang. Nah, dengan begitu pihak kreditur akan berpikiran bahwa perusahaan yang memiliki nilai atau nominal kewajiban yang rendah otomatis mereka memiliki kemampuan yang baik dalam membayar hutangnya. Nah, kita masuk ke tips pertama ya. Tips pertama yaitu periksa kebijakan pengakuan pendapatan Foodlast dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Nah, perlu diketahui bahwa pendapatan itu diakui pada dua kondisi. Yang pertama, telah direalisasi atau dapat direalisasi. Artinya, jika barang atau jasa yang telah ditukarkan dengan kas. Kemudian artinya apabila aktiva yang diterima dapat segera dikonversi menjadi kas. Nah, kondisi yang kedua yaitu telah dihasilkan atau telah terjadi, yaitu apabila perusahaan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas pendapatan tersebut. Artinya sudah terjadi transaksi pembelian atau penjualan barang dagang sehingga adanya kas masuk sebagai pembayaran. Kemudian tips yang kedua, cek apakah piutang pelanggan tumbuh lebih cepat dibandingkan pendapatan. Nah, dalam transaksi penjualan atau pendapatan, pengakuan piutang dikaitkan dengan pengakuan pendapatan. Saat perusahaan telah mengakui pendapatannya, maka perusahaan juga akan mengakui piutangnya. Piutang diakui sebesar nilai wajar, yaitu harga perolehan atau nilai pertukaran antara kedua belah pihak pada tanggal transaksi. Tips yang ketiga yaitu cek apakah arus kas operasi secara signifikan lebih rendah dibandingkan laba akuntansi. Nah, arus kas operasi dan laba bersih ternyata itu digunakan sebagai ukuran kinerja perusahaan. Artinya, arus kas yang rendah akan membuat kinerja perusahaan yang buruk. Otomatis pihak manajemen biasanya ini akan melakukan manajemen laba dengan menaikkan laba tersebut atau kita sering sebut offset laba. Nah, hal ini bertujuan untuk menarik investor dan memudahkan suntikan dana dari pihak kreditur. Nah, tips yang keempat yaitu cek apakah pendapatan secara signifikan terjadi terlambat pada tahun tersebut. Nah, biasanya hal ini terjadi karena pengakuan pendapatan yang berbeda-beda pada tiap perusahaan. Tentu akan mempengaruhi laba bersihnya juga. Nah, tips yang kelima, apakah periode depresiasi atau amortisasi perusahaan lebih lama dibandingkan dengan perusahaan sejenis? Nah, depresiasi itu apa sih? Depresiasi merupakan sebuah proses bertahap dan berkesinambungan yang berkurangnya nilai aset, baik dengan penggunaan aset maupun karena berakhirnya waktu. Nah, biasanya depresiasi ini akan mempengaruhi nilai aset tetap berwujud pada neraca dengan adanya akun akumulasi penyusutan. Kemudian, beban penyusutan yang muncul pada laporan laba rugi dianggap sebagai biaya atau pengeluaran yang juga akan mempengaruhi laba bersihnya. Oke, tips yang keenam yaitu apakah ada beban tangguhan sebagai aset pada neraca selain pajak tangguhan. Nah, beban tangguhan itu apa sih? Beban tangguhan merupakan pengeluaran yang belum menjadi beban atau biaya dalam tahun buku yang sedang berjalan, namun masih tercatat sebagai harta. Oke, nah, jurnal penyesuaian beban tangguhan yang diabaikan ini akan menimbulkan offset pada laba bersihnya. Oke, tips yang ketujuh, apakah ada aset yang tidak biasa atau peningkatan sejumlah besar aset seperti persediaan yang secara khusus terkait dengan pendapatan? Nah, kesalahan pada akun persediaan ini akan mempengaruhi harga pokok penjualan dan pendapatan bersih.
Mengingat harga pokok penjualan itu didapat dari persediaan awal ditambah pembelian persediaan dikurangin persediaan akhir. Nah, jika persediaan akhir overstate, maka penyajian HPP-nya juga akan understate, serta laba bersihnya overstate. Baiklah, itu tadi tips cara mendeteksi laba overstate dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi teman-teman.